Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran pertemuan kelima ya sebenarnya ya tentang asosiasi gulma. Nah, kita perlu pahami dulu makna asosiasi itu sebenarnya hubungan antar makhluk hidup dalam satu lingkungan tertentu. Nah, kalau kita maknai asosiasi gulma itu sendiri, artinya hubungan antara gulma dengan tanaman budidaya. Nah, ada 5 jenis asosiasi, yaitu proto-kooperatif, netralisme, amensalisme, kompetisi, dan dominansi. Nah, ini apa aja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, asosiasi proto-kooperatif ini adalah interaksi yang antara dua tumbuhan ini saling menguntungkan keduanya. Misalnya adalah azolla dengan padi. Nah, ini saya keep dulu untuk yang disebut juga komensalisme. Ini di beberapa literatur memang bisa dibilang sama ya, tapi ini saya pisahkan dulu. Untuk proto-kooperatif ini bila kita lihat di bar yang ada di bawah. Nah, ini bar yang sudah saya buat untuk mempermudah pemahaman mahasiswa. Ada simbol minus di paling kiri, lalu yang di tengah adalah simbol 0, artinya tidak ada pengaruh ya kalau pas di tengah itu. Lalu simbol paling kanan plus ya, atau menguntungkan maksudnya. Nah, tanaman utama itu di bar yang paling atas dan tanaman gulma itu di bar yang bawahnya. Jadi membaca ini untuk mengingat asosiasi proto-kooperatif itu sebenarnya tanaman utama mendapatkan keuntungan karena barnya ke hijau yang ke plus ya. Lalu gulma itu juga mendapatkan keuntungan karena barnya juga ke simbol plus ya. Lalu coba kita lanjutkan ke asosiasi komensalisme. Nah, di asosiasi komensalisme ini salah satu tumbuhan tidak dipengaruhi. Nah, tapi tumbuhan yang lain memperoleh keuntungan. Contohnya, sirih dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan inangnya bisa bermacam-macam, ya. Nah, di sini kelihatan barnya berbeda dengan proto-kooperatif. Bar di tanaman utama tidak ada ke plus ataupun ke minus, tidak ada dirugikan, tidak juga diuntungkan. Nah, sementara gulmanya mendapatkan keuntungan, barnya di plus. Nah, jadi diingat-ingat sambil mengingat barnya, nanti ketika diminta untuk menjawab pertanyaan bisa dikalimatkan. Maksud saya seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Lalu asosiasi netralisme. Asosiasi netralisme itu sama-sama tidak dipengaruhi, baik itu tanaman utama ataupun tanaman gulma. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan gitu ya. Contohnya tanaman karet dengan ini gulmanya Calopogonium muconoides ya. Nah, di sini barnya kosong, tidak ke negatif dan tidak ke positif. Nah, selanjutnya asosiasi ini nih contohnya ya, contoh gulmanya. Nah, selanjutnya asosiasi amensalisme. Untuk amensalisme ini tanaman utama itu dirugikan gitu ya. Jadi kalau dikalimatkan ini satu tumbuhan tidak dipengaruhi ya, tidak untung tidak rugi, tapi yang satu lagi dirugikan. Nah, ini contohnya sama masih di karet ya, tanaman karet dengan gulma penutup tanah sembung rambat. Nah, ini karetnya dirugikan, gulmanya ya tidak ada diuntungkan, tidak dirugikan. Kemudian yang selanjutnya asosiasi kompetisi. Nah, untuk asosiasi kompetisi ini kedua tanaman dipengaruhi secara negatif, artinya sama-sama dirugikan. Karena apa? Nah, namanya ini kompetisi. Jadi pasti saling bersaing. Tanaman utamanya punya kekuatan tersendiri untuk menghalau gulma ini. Jadi dia karena menghalau gulma, jadi dia biasanya mengeluarkan zat kimia alelopati, itu disebut alelopati ya. Sehingga gulma itu tidak bisa tumbuh
dengan dengan loss gitu ya, jadi terhambat gitu loh. Nah, untuk tanaman utamanya pun juga demikian. Gulma kehadirannya menghambat pertumbuhan tanaman utama gitu. Nah, ini contohnya ada di jagung dan Xenopodium album. Nah, ingat-ingat barnya untuk asosiasi kompetisi ini sama-sama ke kiri, ya, ke negatif. Tanaman utama dirugikan, gulmanya juga dirugikan. Nah, ini contohnya, jadi mereka bersaing, berkompetisi. Lalu selanjutnya ini asosiasi dominansi, ya. Ini adalah satu asosiasi di mana satu tumbuhan mendominasi. Jadi ini tanaman utamanya itu biasanya yang dipengaruhi negatif, ya, sedangkan gulmanya menang. Jadi dia mendapatkan keuntungan, dia ke arah positif gitu. Jadi positif ini maksudnya kan mendapatkan keuntungan, sementara yang negatif mendapatkan kerugian. Contohnya Cyperus rotundus gitu ya, dan padi koko. Nah, ini misalnya. Oke, sampai di sini penjelasan materi yang sudah saya share, ya. Silakan digali lebih jauh lagi sebagai pendalaman materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.